Pemirsa, Anda masih di Green Talk untuk membicarakan pengembangan listrik energi surya. Nah, saat ini juga sudah bergabung bersama kami Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Persero, dan kita juga masih bersama Pak Krisnawan tadi dari ESDM dan Pak Arya, Sekjen Asosiasi Energi Surya Indonesia. Ini Pak Bob, tadi kan Pak Kris udah menyebut bahwa sudah ada pembicaraan antara ESDM dan PLN, begitu kan. Sementara kita tahu selama ini PLN sumber energinya itu berasal dari fosil. Nah, ini kira-kira bagaimana sih Pak sebetulnya peralihan atau transisi PLN itu untuk juga ikut mendukung atau berbisnis dalam pembangkit listrik energi surya? Ya, Mbak Rika, jadi kita juga punya pembangkit energi terbarukan, dan baurannya itu sudah sekitar mencapai 13,1%. 13,1%. Iya. Dan kita juga punya pembangkit yang berbasis energi terbarukan seperti hidro. Tapi kita juga punya masih PLTP. dominan fosil sekarang ya Pak? Masih fosil ya, 13% ya, artinya masih sisanya itu adalah masih fosil. PLN bertransformasi di tahun kemarin, juga dalam salah satu transformasinya itu adalah green. Kita ingin menjadi terdepan di dalam transisi energi dan juga menjadi terdepan juga di dalam pemanfaatan energi melalui co-firing yang ada. Artinya kalau kita ingin katakan memajukan itu, maka harus kita lihat demand-nya dulu. Demand-nya harus kita perhatikan supaya ini yang kita bangun dengan susah payah ini, yang baru kita dalam artian karena kita didanai oleh investasi dari luar yang harus ada kembalinya, maka ini kita selesaikan. Nah, artinya harus di transisi ini kita berusaha merubah sedikit-sedikit. Transisi yang paling tepat adalah pertama kali co-firing. Ya, PLTU coal kita rubah dulu menjadi biomasa, kan biomasa itu terbarukan, sehingga bisa mengurangi gas rumah kaca juga, bisa juga tetap kontribusi. Yang kedua, bagi masyarakat-masyarakat yang belum memiliki listrik, daerah-daerah kepulauan yang saat ini masih belum menikmati listrik, PLTS yang harus kita kejar terus supaya bisa memenuhi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga harus kita lakukan adalah di daerah-daerah isolasi tertentu yang sekarang masih menggunakan diesel, katakanlah Selayar. Itu harus kita rubah cepat-cepat untuk ganti dia menjadi PLTS. Tetapi PLTS sistem apa? Yang harus ada baterainya, karena harus 24 jam menggantikan yang ada. Nah, jangan hanya PLTS saja. Iya. Belum selesai, Mbak. Kita teruskan dulu. Ini kan baru 3, belum 4 PLTS atap. PLTS atap karena khususnya pada daerah-daerah yang sudah mampu. Nah, ini yang kalau kita bicara tentang transisi energi yang betul-betul kita harus melihat dari segi aspek. Tidak aja aspek ke dalam kebutuhan dalam satu sektor, tetapi sektor seluruhnya. Kita harus tetap mendorong, Mbak, industri. Tanpa industrialisasi yang tepat, tanpa bisnis yang tepat, maka kita akan semakin kurang. Ya, oke. Nah, Pak Arya, ini kan tahun 2019, kalau saya tidak salah itu 2 tahun yang lalu tuh asosiasi Anda Energi Surya Indonesia itu pernah sampai kirim surat itu ke Menko ya saat itu ya, menyampaikan keberatan atas regulasi yang dianggap menghambat perkembangan atau pengembangan EBT khususnya energi surya begitu. Nah, karena tadi kan Pak Bob sudah menyinggung juga ini soal regulasi, harus patuh terhadap regulasi yang dibuat pemerintah. Kemudian catatan kedua tadi itu saya menggarisbawahi soal demand. Ini mungkin kita bisa diskusikan ini Pak Arya. Ini yang pertama dulu nih soal regulasi. Ya, baik Mbak. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Krisnawan juga. Sebenarnya kalau dari sisi kebijakan yang di atas ya itu sudah cukup baik. Tadi ada PP 79 tentang kebijakan energi nasional, terus kemudian ada RUEN juga di mana targetnya di situ disebutkan 6,5 giga. Jadi sebenarnya kebijakan yang di atas ini sudah cukup baik. Tetapi kemudian artinya gini, kebijakan atau regulasi yang dibuat pemerintah sekarang ini sudah tidak dianggap lagi menghambat begitu ya, seperti surat IC 2 tahun yang lalu kepada Menko. Bukan begitu maksudnya. Jadi gini, ini ada kan kebijakan yang di atas yang berupa peraturan pemerintah dan kemudian juga ada yang namanya Perpres dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah regulasi di bawahnya yang untuk implementasi. Nah, ini memang waktu itu persoalan yang pertama adalah
Jadi gini, kita mungkin harus saya jelaskan dulu tentang segmen pasar dari fotovoltaik itu sendiri. Tadi seperti saya sebutkan ada segmen pasar yang memang harus didanai oleh anggaran pemerintah. Yaitu tentu adalah tanggung jawab pemerintah untuk daerah-daerah yang terpencil, yang terisolasi dan lain sebagainya. Terus kemudian ada PLTS yang skala utility, tadi yang skala-skala besar ini. Nah ini menjual listriknya ke PLN. Nah di sini peraturan menteri yang mengatur ini adalah Permen 50. Ya ini yang di sini memang ada persoalan karena waktu itu diprotes sebenarnya oleh para pengembang karena harga jualnya itu dianggap terlalu rendah karena hanya 85% dari BPP PLN setempat. Nah kemudian ada lagi yang tadi yang terakhir adalah yang intinya sebenarnya menggunakan dana anggaran sendiri yaitu untuk PV rooftop. PV rooftop ini kita harapkan masyarakat sendiri yang membiayai. Tetapi persoalannya ketika peraturan Permen 49 tahun 2018 keluar ini, itu harganya itu untuk jual ke PLN itu hanya dihargai 65%. Jadi ini ada sistem ekspor impor. Nah di negara-negara maju sebenarnya hal ini justru dibalik karena masyarakat yang menjual listriknya ke PLN-nya di sana itu dihargai lebih tinggi. Terus kemudian lagi yang menjadi persoalan adalah sejak kita memiliki rencana umum energi nasional tahun 2017 itu belum ada action plan-nya. Nah baru-baru ini memang Kementerian SDM membuat roadmap. Nah sekali lagi roadmap ini juga harus ada action plan-nya. Oke, ini Pak Arya mau siapa duluan menjawab, Pak Kris atau Pak Bob? Mungkin Pak Kris dulu ya, karena tadi Pak Bob sudah berbicara lebih dahulu. Nah ini soal action plan-nya Pak yang dituntut Pak Arya. Ya, jadi kan kita kan sudah tadi saya sampaikan ada 3 tren untuk terkait dengan energi surya ini. Kita akan mengembangkan PLTS atap secara masif. Nah, salah satu faktor untuk mendorong hal tersebut, kita saat ini sedang melakukan revisi Permen SDM nomor 49 tahun 2018. Jadi ada beberapa substansi yang sedang dibahas ini dengan tempatnya Pak Bob, teman-teman PLN. Yang notabene memang PLN sudah mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pertama terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Arya bahwa ketentuan ekspor listrik itu hanya dihargai 65%. Nah ini kita berusaha untuk meningkatkan sehingga ada atraktif kepada masyarakat untuk berkenan untuk memasang. Itu salah satu poin yang sedang kita diskusikan. Kemudian juga terkait kelebihan selisih tagihan dinihilkan. Selama ini hanya 3 bulan ya, kita coba melihat apakah bisa lebih atau tidak seperti itu. Kemudian mekanisme pelayanan diwajibkan berbasis aplikasi sehingga dapat memudahkan ketika masyarakat mengapply, membutuhkan eximeter dari PLN itu dapat teridentifikasi dengan jelas sampai di mana sih permohonannya, termasuk nanti kewajiban pelaporan PLN kepada pemerintah pun juga akan berbasis aplikasi. Kemudian kita juga memperluas kepada pelanggan di luar PLN, jadi pelanggan wilayah non-usaha PLN. Ini yang kita harapkan bisa menstimulus. Kami harapkan juga sukses mengikuti dengan permen sebelumnya yang bisa meningkatkan 6 kali lipat pelanggan yang hanya sekitar 900 sekian menjadi 3.007 pelanggan. Nah yang kedua terkait dengan PLTS skala besar maupun floating yang skala utilitas yang kapasitasnya besar-besar. Kita sudah memang tadi disampaikan Pak Arya existing regulasi yang adalah Permen 50 2017-19 ini, tetapi ini sudah kita formulasikan dalam bentuk Perpres harga EBT. Ya, ini sudah levelnya sudah lebih tinggi yang awalnya berdasarkan permen, ini kita tingkatkan menjadi Perpres. Artinya peraturan presiden ini tentu tidak hanya Kementerian SDM yang mendukung dan tidak kami satu-satunya yang bisa mensukseskan. Ada kementerian KL lainnya yang terlibat aktif agar pengembangan EBT di Indonesia dapat sukses. Nah di sini terkait harga ini sudah lebih merepresentatifkan interest daripada pengembang. Di situ ada 3 skema. Feed-in tarif, kemudian juga harga patokan tertinggi, kemudian harga kesepakatan. Oke, ya memang ini kelihatannya masalah klasik begitu ya. Kita ini sering bagus deregulasi, kemudian
kacau di implementasinya begitu. Nah, ini Pak Bob juga kan belum menjawab ini gilirannya, tapi kita harus break sejenak. Nanti saya akan meminta Pak Bob untuk menanggapi, dan kita juga nanti akan mengundang pelaku pengembangan PLTS ya, supaya diskusinya ini bisa lebih lengkap begitu. Karena tujuan kita adalah untuk mengembangkan energi baru terbarukan yang tentunya lebih bersih buat bumi ini. Bapak-bapak, kita akan bicara dan diskusi sesaat lagi, pemirsa. Green Talk akan segera kembali.